Itu kamu Udah. ngeliatnya jelas banget itu. Itu ngeliatnya Di jelas, depan, Mbak. Itu depan bener-bener kamu. di depan aku. Paling cuma jarak 2 langkah. Wow. Rambutnya panjang, ya seperti inilah. Panjang, terurai sampai lantai gitu kan. Dan ketika itu aku mencoba melek kan. Mencoba melek gini, ngintip gini. Dan madam itu ternyata duduk di bawah kakiku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini di channel Sandikala kita kedatangan tamu spesial. Yang pertama Mas Billy, yang kedua Mbak Cynthia. Oke. Halo. Halo, kenapa kita pakai Zoom sekarang? Karena Mbak Cynthia ini posisinya jauh kebetulan. Di mana di Jogja ya, Mbak? Iya, aku di Jogja ya, Mas. Tepatnya di mana, Mbak? Aku di Jogja bagian utara, Jogja di bagian utara. Jalan Kaliurang. Oke, kalau aku sama Mas Billy kita agak deketan ya. Iya Mas, betul. Sama-sama di di Jakarta lah. Jakarta. Bisa disebut walaupun pinggir-pinggir dikit. Iya benar. Berdekatan lah ya. Kita aksesnya lebih gampang kalau ketemu. Iya betul. Mas Billy, cerita dulu Mas Billy. Mas Billy sekarang apa nih kegiatannya? Saya kegiatannya setiap harinya sibuk bekerja saja di sebuah media di Indonesia. Oke. Terus habis itu juga aktif punya YouTube channel juga, namaku sendiri Michael Billy. Terus habis itu juga ada podcast juga, PG Pageant podcast itu. Ya kegiatannya itu aja sih Mas. Oke. Iya. Nanti boleh share ya. Siap. Aku share ya di sini ya. Oke. Mas. Sama Mbak Cynthia nih sekarang. Mbak Cynthia apa nih kerjaan? Aku sih kerja aja sih Mas, nggak bikin gitu-gituan, nggak bikin YouTube-YouTubean. Tapi medsos ada kan, Instagram ada kan, boleh medsos di-share ada, kan? Instagram ada, boleh. Oke, ntar kami share. Jadi nih aku sengaja minta temenin Mas Billy nih karena rupanya Mbak Cynthia ini memang temennya dari Mas Billy. Jadi aku minta temenin Mas Billy jadi co-host. Yang punya cerita sebenarnya Mbak Cynthia. Ada cerita mistis. Boleh di-share nih Mbak. Yang mana Mas? Orang banyak. Berarti yang paling top. Yang paling serem. Tuh, anakku udah ini nih, sudah menjaga ibunya nih. Dia tahu kali ya. Penuh ya. Iya. Udah tahu nih ibunya diminta untuk cerita-cerita aneh-aneh nih. Aduh, gimana Mbak? Boleh. Apa ya yang paling horor? Kalau ditanya cerita horor sih sebenarnya banyak ya, soalnya emang kalau dibilang aku itu indigo kah atau punya sixth sense kah itu enggak sih. Cuman awalnya aku tuh kayak cuman mikir kayaknya aku cuman bisa ngerasa. Cuman lama-lama kok sesuatu hal yang kadang-kadang aku bayangin, yang aku pikir tuh cuma ada di kepala aku doang, itu diafirmasi sama teman-temanku yang bisa gitu loh. Itu yang bikin aku jadi kayak, loh kok gitu? Aku tuh nggak, karena aku selama ini kayak nggak pernah melihat apa-apa pakai mata kepala aku. Dan sekalinya aku melihat pakai mata kepala aku akan sakit. Atau saat aku sedang sakit gitu. Ketika energiku lagi turun banget. Dan ini sebenarnya aku ini lagi datang bulan saat ini. Dan awalnya aku bilang sama Billy, duh aku lagi datang bulan nih gitu. Loh emang kenapa? Sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Cuman kalau ketika kita lagi datang bulan itu kan, kalau untuk perempuan sebenarnya
energinya lagi turun banget. Jadi tuh apa ya, lebih gampang sakit, atau kalau misalnya ada energi negatif jadi agak lebih rentan untuk apa ya, terpapar seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Oh iya, aku baru ingat. Ini nggak Mbak, nggak apa-apa tapi mau cerita nih sekarang. Kalau aku sih ya udahlah. Kalau aku sih ya udahlah, nggak apa-apa, nanti paling abis cerita langsung tidur. Jangan terpaksa loh Mbak. Enggak sih, aku nggak terpaksa sih sebenarnya. Aku senang kok sebenarnya itu. Soalnya kan aku juga kayak nggak pernah apa ya. Aku sebenarnya takut cerita sama orang. Pertama itu bukan takut apa ya, aku tuh cuman halu gitu loh. Tapi ternyata ketika aku cerita sama orang, kebetulan orangnya mengiyakan, jadi aku malah lebih takut lagi gitu. Aku tuh ingat ada satu kejadian Mas, waktu itu sekitar bulan Agustus tahun 2020. Itu kejadiannya masih baru-baru aja sih, cuman itu menjadi satu hal yang lumayan traumatis kali ya untuk aku ya. Soalnya aku belum pernah merasakan hal tersebut sebelumnya. Nah, tapi setelah aku merasakan hal tersebut, selanjutnya aku mengalami kejadian yang mungkin hampir sama. Gitu. Waktu itu tuh aku tahun 2020 itu bulan Agustus. Ceritanya aku diajak sama teman-temanku. Yuk, Sin, ikut liburan. Mau kemana? Gitu kan. Ada nih hotel. Itu dulu si A, aku ada temen gitu kan. Si A ini dia pernah ke sana dan terus dia tuh ngalamin kejadian mistis di situ. Mau nggak kita coba nginep di sana gitu kan. Nah, terus kan waktu itu kan aku pas zamannya WFH yang working from home itu, dan aku udah suntuk banget. Aku pengen lah liburan gitu kan. Terus abis itu daerah Muntilan atau Kopeng, pokoknya antara Muntilan sama Kopeng sih. Daerahnya aku nggak begitu paham. Soalnya gunung semua Mas. Jadi aku pikir ya udah sama lah. Aku waktu itu sebenarnya tuh niatanku ya udah aku cuma pengen ikut berlibur sama teman-teman. Terus aku pengen, itu kan daerahnya daerah gunung ya. Aku pengen menghirup udara segar lah saat itu. Lalu kita men-setting dalam artian gini. Kita membooking hotel tersebut, tapi kita nggak mau kamar yang dipilihin sama aplikasi. Jadi kita waktu itu nelfon langsung ke hotelnya, kita cuma mau booking kamar spesifik yang di lantai 2, pojoknya sebelah situ gitu, nggak mau pojok yang lain. Spesifik kamar yang waktu itu teman kami mengalami kejadian tersebut. Nah, lalu ya sudah, kita akhirnya jalan ke sana. Awalnya sih nggak kenapa-napa ya, waktu siang tuh biasa aja. Emang tempatnya bagus banget. Pas sore juga cozy banget buat ngopi di tamannya segala macem. Nah, cuman pas malam itu sekitar jam 11. Itu hawanya sudah mulai tidak nyaman buat aku. Saat itu aku juga lagi haid sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin karena aku lagi haid, jadi mungkin agak lebih sensitif atau gimana. Sebenarnya tuh aku nggak suka cerita horor gitu.
Karena aku lebih mending nonton horor dibandingkan cerita horor. Soalnya kalau nonton kan ya udah visualnya udah ada. Tapi kalau ngedengerin orang cerita horor atau teman-teman cerita horor kan kita jadi membayangkan. Nah itu sebenarnya aku nggak senang di situ. Sorry, teman-teman yang lakukan apa saat itu? Saat udah mulai jam 11 malam gitu. Mereka tuh apa, kan awalnya mereka pengen, yang aku tangkap tuh mereka pengen ibaratnya mencari sensasi keseraman horor di hotel itu kan, memang niatnya seperti itu kan, bukan untuk liburan gitu misalnya. Iya nggak? Jadi kalau teman-temanku itu waktu udah mulai jam 11, udah kan udah tutup pintu semua, kita udah siap-siap tidur, udah mandi, udah siap-siap ingin istirahat, lalu kita udah matiin lampu, terus teman-temanku malah jadi cerita horor gitu. Cerita horornya kan waktu itu yang sensitif nggak cuma aku Mas, jadi ada 3, kami bertiga yang sensitif. Nah dan teman-temanku itu malah nanya kayak kemarin gimana di sini bla 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 bla. Itu kan kalau buat aku sih itu kan kayak kamu ngomongin tempat itu langsung di TKP gitu loh. Nek mau cerita horor di luar dulu, maksudnya di tempat lain yang tidak ada di situ, tidak saat di situ gitu loh. Karena kan kalau ketika kayak gitu berarti istilahnya kayak mengundang mereka. Kayak ini siapa sih gosipin gue gitu. Yang ngomongin dia gitu ya. Kayak kita ngomongin orang lain gitu ya. Iya kayak kita lagi gosip kan, gosipin orang lain kan kita jadi kayak lu apaan sih, lu gosipin gue apaan sih gitu. Itu namanya bukan gosipin orang lain, itu gosipin tuan rumah namanya. Iya, apalagi kamu ngomong di rumahnya dia, lu gosipin apa soal gue gitu kan. Nah terus aku kayak aduh aku nggak mau deh dengar teman-temanku cerita horor. Akhirnya aku kan bawa earphone, aku pasang, aku nonton film Korea aja lah, maksudnya untuk mengalihkan perhatianku. Akhirnya ya udah aku nonton pakai HP kan, pakai smartphone, nonton film Korea gitu. Terus kan lampu mati. Pas lampu mati kan kalau misalnya kita habis lagi lihat smartphone dalam keadaan gelap, kalau misalnya kita menurunkan smartphone kita kan kayak mata harus beradaptasi dengan cahaya di sekitar kan. Nah, waktu itu aku kalau ngebayangin lagi serem aku tuh kalau ngebayangin lagi agak-agak gimana gitu. Traumatized ya soalnya. Iya, soalnya it's like jadi pas aku lagi nonton film Korea, aku kan sambil tiduran. Aku tuh lupa aku tiduran atau duduk sebenarnya. Apa aku gini atau aku tiduran. Cuman ketika aku menurunkan iniku HP-ku, sekelilingku tuh gelap. Dan aku merasa aku sedang berdiri. Dan ketika aku turunin gini, di depanku itu ada sosok. Dan sosoknya itu adalah Madam Belanda. Mending kalau misalnya Noni Belanda itu kan cantik, yang graceful. Ini juga graceful sih sebenarnya, cuman dia itu kelihatan banget. Mending emak-emak. Kayak umurnya kayak udah 70, 60, 70. Itu kamu ngeliatnya jelas banget itu. Itu ngeliatnya jelas, Mbak. Itu bener-bener di depan aku. Paling cuma jarak 2 langkah. Wow. Dia pakai bajunya tuh dress Belanda gitu kan. Yang gaun gitu. Terus long sleeve gini dan dia ada kerahnya gitu. Ada kerahnya gini. Dan dia rambutnya yang dicepol ke atas. Rambutnya tuh udah agak-agak apa ya? Abu-abu gitu. Terus aku waktu ngelihat
beliau itu ya aku cuma terpaku gini doang. Wait, aku ada di mana? Itu kalau kalian pernah nonton film Insidious, itu rasanya kayak gitu. Kayak, loh, aku ada di mana gitu loh, aku ada di mana. Dan dia cuma ngomong, beliau tuh cuma ngomong gini. Berdiri di depanku gitu. Terus ini ya kan, biasa kan, dagu diangkat, matanya turun ke bawah, ngeliatin aku gitu. Dan dia ngomong, kalau di sini jangan nantang. Dan ternyata di belakang beliau itu, dia nggak sendirian. Di belakang beliau itu ada yang lain-lain. Sosok-sosok lain yang tinggal di situ. Ada yang besar, selalu ada yang apa ya? Kayak cewek, lehernya dibilang putus enggak, cuman dia kayak patah atau apa gitu. Gantung gitu ya. Dan sosok tersebut pas sore-sore udah aku lihat di kayak semacam gazebo di bawah di tamannya gitu. Jadi kan itu ada taman, ada gazebo gitu. Nah, aku melihat sosok perempuan yang lehernya dislokasi itu, bukan dislokasi sih. Pokoknya kayak dia gantung gini, duduk di situ. Dan waktu aku lihat si madam itu, sosok ini ada di belakangnya. Jadi kayak aku mengasumsikan bahwa ini yang ikut dia itu adalah mereka-mereka yang ada di situ. Jadi aku kayak dikelilingi sama sosok-sosok yang ada di sana, dan aku yang kayak takut kan dalam hati. Aku tuh bahkan nggak bisa doa. Bukan nggak bisa doa ya, mungkin aku nggak tahu. Kayak udah panik kan. Ada Terus berapa tuh jumlahnya kira-kira? aku nggak tahu. Tapi itu semua ada di dalam satu kamar kamu itu? Apa suasananya udah berganti? Suasananya udah ganti. Itu aku bukan di kamar. Udah bukan di kamar. Oh. Jadi kayak luas gitu ya, lapang gitu ya? Kayak lapang, cuman hitam semua, gelap semua. Itu posisinya mereka tuh kayak marah semua atau memang itu tuh pengikut si Madam Belandanya itu tuh? Aku kurang begitu paham sih marahnya seperti Karena apa, di belakang cuman mereka kan. Karena mereka itu ada di belakang si madam itu kan. Aku nggak begitu tahu apakah mereka marah. Kalaupun marah, mungkin iya ya. Maksudnya namanya lu tuan rumah, lo digosipin di rumah lo sendiri gitu. Terus apakah si madam ini adalah yang lebih dituakan oleh mereka, jadi yang ngadepin saya itu madam, mereka di belakang. Terus dan pas itu salah satu temanku yang sensitif sama kayak aku, dia ngomong gini, guys, ada noni nih, diem dong, noninya marah gitu. Katanya kita di sini jangan iseng. Jadi it's like apa yang saat itu sedang aku alami, ternyata ada temanku juga yang mengafirmasi gitu. Jadi ini aku nggak halu dong gitu kan. Loh, iki yang saat ini aku alami berarti aku nggak halu gitu. Terus aku langsung yang, please balik gitu. Aku minta temanku, guys, nyalain lampu gitu. Akhirnya salah satu temanku nyalain lampu. Pas dinyalain lampu, aku baru sadar, baru kayak I'm back to my senses gitu. Terus aku langsung yang aku mau pulang, ayo keluar, di sini udah nggak enak, di sini udah nggak aman, di sini udah nggak aman, aku bilang gitu. Aku langsung masukin HP-ku ke tasku, aku ambil jaket, aku bawa tas, aku mau lari. Aku lari keluar kamar. Dan temenku itu ngikutin dari belakang. Sin, kenapa? Kamu kenapa? Gitu kan. Ada yang ngikutin aku dari belakang gitu. Kamu kenapa? Mas, ayo pulang.
kemana kayak ngopi kayak kemana, aku nggak mau di sini sampai pagi, pokoknya aku udah nggak kuat gitu. Terus kita keluar, duduk di teras lobi gitu. Tapi ternyata waktu aku turun keluar, itu ibaratkan keluar kandang macan, masuk kandang buaya. Di luar sama tidak amannya seperti di dalam. Terus, kan aku lagi sensitif banget waktu itu kan. Jadi kayak yang biasanya itu cuma dalam bayang-bayang, itu bisa aku lihat pakai mata. Itu yang di dalam ngikutin kamu gitu, keluar? Enggak. Maksudnya? Oh. Enggak. Yang di luar ada lagi. Oh, di luar ada lagi, banyak juga. Rombongan ya. Di luar tuh istilah lebih banyak gitu kan. Oke. Nah, waktu itu aku ngelihat kayak ada sosok, tahu Sméagol yang di ini enggak? Sméagol yang di Lord of the Rings. Nah, aku melihat sosok. Aku melihat botak sosok itu. Apa? Kecil. Yang botak kecil itu jalannya merangkak. Betul. Aku melihat itu dia lagi merangkak di atas atap. Oh, oke. Terus, dia tuh jalannya cepet. Jalannya cepet. Terus, abis itu aku melihat ada sosok macem-macem gitu kan. Nah, lalu tahu-tahu ada temanku bilang, guys masuk yuk gitu. Pas dia ngomong kayak gitu, aku ngeliat ke belakang. Dan itu ada sosok Miss K, tapi merah. Dan itu yang sosoknya tuh itu menyeramkan sekali dan Itu bosnya bukan? Aduh. Aku nggak paham kalau yang soal kayak gitu, nggak paham siapa bos, siapa bawahan, aku nggak begitu tahu. Cuman yang aku lihat sosok itu kan sebenarnya mereka tembus pandang ya. Cuman aku melihat kakinya itu bukan kayak kaki manusia, itu kakinya kayak kaki kuda entah kambing, gitu. Coba dijelasin lagi, bisa dideskripsiin apa yang kamu lihat dari sosok yang apa sosoknya sama seperti yang warna putih? Aku sebenarnya tuh tadinya awalnya aku ngerasa kayaknya aku cuman halusinasi karena aku kan suka baca buku-buku kayak gambar-gambar sosok-sosok gitu kan. Kayak aku, dan di buku-buku tersebut tuh ada kayak gambar, misalnya sosok Miss K merah tuh seperti apa, sosoknya seperti apa. Jadi kayak aku cuman kebawa sama buku-buku yang aku baca. Cuman kok temanku mengiyakan. Itu ada sosok merah itu, rambutnya panjang, ya seperti inilah, panjang terurai sampai lantai gitu kan. Dan berantakan, matanya itu diagonal ke atas. Kayak gini. Kalau kita kan sebenarnya kayak horizontal gini ya. Dia mata itu kayak gini. Dan dia punya taring dan lidahnya itu menjulur keluar. Sepanjang. Dan itu aku kayak hampir sama persis dengan apa yang digambar-gambar di buku. Jadi aku antara halusinasi nih, antara aku kebanyakan baca buku atau emang itu yang terlihat di mataku. Terus akhirnya ya udah kita ke atas lagi kan, balik lagi ke kamar. Terus aku coba afirmasi sama temanku. Kamu ngeliat apa yang kulihat nggak di bawah? Lah yuk, makanya aku nyuruh kita ke atas, coy. Menurutmu wae. Kita keluar kamar,
kayak keluar kandang macan kita masuk kandang buaya, podo ae. Terus akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri kan di kasur gitu. Tapi aku tuh sebenarnya kayak apa ya? I'm not myself gitu loh. Aku lagi duduk gini, lagi coba menenangkan diri, coba untuk berdoa. Terus tahu-tahu kayak gini, kayak minggir loh, minggir, sana gitu. Terus jangan deketin gue, nggak usah deketin gue. Terus aku kayak gini, kayak nada aku agak tinggi. Mungkin karena aku udah ketakutanku berubah menjadi emosi gitu kan, berubah menjadi marah. Aku cuman nunjuk kayak gini. Aku menunjuknya ke bagian sebelah kiriku. Aku nunjuk gini. Lo mau pergi sendiri? Apa lo mau gue doain? Kalau lo gue doain, gue nggak tahu lo bakal kayak gimana. Terus teman-temanku tuh pada yang kayak, Sin lo kenapa? Dan itu aku ulang-ulang dan nada aku tinggi. Terus teman-teman pada, Sin lo kenapa? Dan temanku yang bisa melihat itu, dia bilang, ada cewek di belakang dia. Dan rambutnya itu kan panjang juga kan. Rambutnya itu ya ini terurai di sini. Oh, kena pundak kamu gitu ya. Jadi kan ya saking dekatnya gitu loh. Kamu sendiri merasa seperti itu, ada rambut aja atau ngelihat? Aku merasa ya gimana ya, kayak misalnya tahu-tahu aku lagi duduk, tahu-tahu sebelahku ada orang deket-deket kepala aku, pasti kan aku berasa gitu. Ya rasanya seperti itu sama. Terus aku kayak udah yang aku bingung, udah terjebak, dan itu adalah malam yang sangat panjang buat aku. Aku nggak boleh nangis, nggak boleh kalah. Aku dalam hati gitu, gue nggak boleh kalah. Gue punya Tuhan kok. Gitu. Ada yang melindungi aku. Aku waktu itu langsung ngambil rosario. Aku doa. Pas aku lagi doa gitu, aku kayak ngerasa ada sesuatu dalam pikiran aku. Ada yang bilang, kayak sosoknya anak kecil sama ibunya. Tapi sosoknya kayak manusia. Gitu. Jadi kayak kayak berarti bukan manusia dong. Bukan. Tapi maksudnya sosoknya tuh yang ya kayak kita gini lah. Ada anak kecil sama ibunya. Terus pas itu sebelum aku doa, aku baru mau siap-siap doa, aku ngerasa kayak ada yang ngomong, kakak, kalau doa ingat aku ya, doain aku juga. Terus dan sosok itu ada pas aku lagi menjamin mata itu, aku ngeliat sosok itu sama ibunya. Dan nggak berapa lama sosok itu ngomong kayak gitu, ada sosok bapak-bapak. Sebenarnya bukan bapak-bapak sih, kayak paling umurnya 30-an lah, masih 30, belum 40. Mas-mas lah ya. Kayak mas-mas gitu. Mbak, nanti kalau misalnya doain saya ya kalau boleh. Terus pas aku lagi kayak gitu, ada temanku nelfon kakaknya. Itu aku masih belum berdoa ya, masih siap-siap sedang menguatkan hati gitu. Sedang menguatkan hati. Lalu temanku itu nelfon kakaknya. Nah, kakaknya ini sixth sense-nya jauh lebih kuat. Nelfon kakak video call. Sambil diputerin tuh kayak, Mbak, ini ada apa aja gitu. Mbaknya ngomong gini, kalian di mana kok rame banget? Jadi di kamar itu ternyata kata kakak itu sosoknya tuh rame banget. Astaga. Itu banyak katanya gitu dalam satu ruangan. Terus
makanya aku tuh ngerasa kayak pengap. Jadi aku nggak tahu apakah ini karena emang nggak ada AC gitu kan. Tapi aku merasa kayak kok di pegunungan rasanya dense banget, kayak tuh pengap gitu loh. Sorry, sebelum berlanjut, ini di hotel itu cuma kalian doang atau ada penghuni yang lain sebenarnya? Kok kayaknya kalian jadi center of attention gitu loh, apa namanya? Heboh sendiri. Pusat perhatian banget semuanya pada lihat nih. Ternyata emang cuman saat itu yang nginep cuman kita doang. Oh. Iya. Yeah. Nggak ada lagi yang lain itu loh. Jadi benar-benar terpusat ya, cuman dia nih yang dari wah, tadi. Kiki. Maksa. Jackpotnya. Terus dan padahal ya Mas ya, aku tuh melihat di Google review segala macem, itu reviewnya tuh bagus. Tempatnya cozy, tempatnya bagus banget. Asik buat liburan, asik buat nginep bersama dan keluarga. Jadi it's like, oh, emang tempatnya yang bagus. Tapi nggak tahu kenapa mungkin kemarin itu kita emang lagi apes. Rambutnya panjang, ya seperti inilah. Panjang, terurai sampai lantai gitu kan. Dan ketika itu aku mencoba melek gini, ngintip gini. Dan madam itu ternyata duduk di bawah kakiku. Kamu ngerasa ada yang ini nggak? Nempel. Ada, Mas. Aku nanya ke dia. Yang merah bukan?